menurut pengalaman dan pandangan saya, ada salah satu faktor besar yang bisa mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah faktor kejelasan legalitas. Nah, jadi ketika legalitas yang berkaitan dengan kasus yang sedang saya hadapi itu mempengaruhi langkah cepat dan tepatnya suatu keputusan itu bisa dihasilkan. Jadi ketika kasus yang saya hadapi itu bisa dikaitkan dengan aturan hukum tertentu, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Permendikbud atau Perdirjen atau bahkan Perbub atau Perda, itu semuanya memudahkan kita dalam memutuskan. Jadi kalau ditanya faktor terbesar apa yang membantu saya dalam mengambil keputusan, tentu adalah faktor legalitas. Karena ketika legalitas itu semakin lengkap atau semakin sesuai dengan kasus yang saya hadapi, di situ semakin jelas terlihat petunjuk langkah apa yang nantinya bisa kita ambil, dan itu menjadi landasan yang kuat dan bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi saya juga menyimpulkan bahwa ketika bekerja di ranah pemerintahan seperti kita, itu faktor yang paling membantu kita dalam memutuskan itu adalah faktor legalitas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak terlepas kita sebagai bagian dari sistem pemerintahan demokrasi, yaitu berada pada ranah eksekutif, di mana kita sebagai ASN maupun sebagai orang-orang yang mengabdi di pemerintahan itu hakikatnya adalah pelaksana kebijakan negara. Jadi di sini benar-benar akan memudahkan kita kalau ada landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan kasus yang sedang kita hadapi. Seperti itu. Baik, berkaitan dengan hal ini, sebenarnya akan lebih baik kalau kita bisa menggunakan model 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu, nggih. Akan tetapi seringkali di lapangan itu kita memerlukan suatu respon cepat ketika berhadapan dengan kasus-kasus tertentu. Nah, biasanya yang pertama kali saya lakukan adalah memang mengumpulkan fakta dan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, di sini memang ketika kita berhadapan dengan suatu kasus, kita harus mencari informasi itu sebanyak-banyaknya. Nah, ketika informasi itu sudah kita peroleh, maka kita pilih mana yang fakta, mana yang pendapat. Jadi di situ kita bisa memilah-milah berkaitan dengan mana yang benar dan mana yang hanya mengandung perspektif alias tidak mengandung fakta. Nah, setelah kita mengetahui fakta, kita mencoba untuk menarik satu kesimpulan mengenai fakta kasus tersebut. Nah, ketika kita sudah memegang satu fakta yang bisa diklarifikasi, bisa dipertanggungjawabkan, baru kemudian kita masukkan pendapat-pendapat yang sudah kita peroleh. Nah, biasanya pendapat-pendapat itu bisa mengkonstruksi fakta-fakta yang kita peroleh. Karena pada dasarnya pendapat itu merupakan respon atas fakta yang sudah diberikan. Nah, baru setelah itu kita lakukan pendekatan seperti yang ada di model pengambilan dan pengujian keputusan itu. Nah, saya biasanya menggunakan 3 model. Yang pertama, model pendekatan berdasarkan aturan, dan yang kedua itu pendekatan berdasarkan pendapat orang banyak, dan yang ketiga itu berdasarkan asas kemanusiaan. Nah, di situ saya
Kemudian mencoba untuk melihat suatu kasus itu dari 3 sudut pandang itu. Nah, tapi biasanya yang saya kedepankan adalah dari sisi kemanusiaannya. Walaupun di situ kita juga mengandung resiko ya, mengandung resiko ketika kita menggunakan atau memutuskan untuk mendekati suatu kasus dari sisi kemanusiaan, itu biasanya kita akan diprotes oleh rekan-rekan karena biasanya sisi kemanusiaan itu juga seringkali berbeda dengan pendapat kebanyakan orang. Nah, kan tetapi di situ kita bisa belajar bahwa untuk mengambil suatu keputusan yang menjadi pendekatan pertama bagi saya adalah dari sisi kemanusiaan. Nah, baru setelah itu kita coba untuk membagikan sedikit mengenai keputusan kita itu. Nah, cara ini istilahnya itu kita cek ombak dulu. Nah, kita bisa melakukan uji coba secara terbatas mengenai bagaimana kalau nanti keputusannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu nanti biasanya akan muncul respon-respon. Nah, itu untuk strategi cek ombak ini biasanya saya berlangsung secara alami saja dan saya mencoba untuk menggali lebih lanjut dari orang yang kemungkinan berbeda pendapat itu, apakah mereka setuju, apakah mereka bisa menghadirkan satu perspektif lain yang mana nanti bisa melengkapi keputusan sebelum keputusan itu digunakan untuk situasi yang lebih luas. Nah, baru setelah kita timbang-timbang, baru kita putuskan dalam forum yang lebih luas. Nah, ketika keputusan itu berlangsung, kita pun tidak lupa untuk juga melihat situasi kondisi, apakah nanti mungkin ada hal-hal yang bisa kita luruskan berkaitan dengan keputusan yang sudah disampaikan. Karena keputusan itu kan tidak melulu pasti bisa diterima, pasti bisa dilaksanakan dengan cara yang sama seperti itu. Maka kita perlu juga memantau apa yang sudah diputuskan agar tidak ada konsep yang menjadi bahan munculnya miskonsepsi atau disinformasi seperti itu. Efektivitas suatu keputusan tentu akan sangat baik ketika mendapatkan dukungan dari sebagian besar orang. Tetapi kita memang perlu juga berkaca bahwa tidak semua keputusan itu pasti disepakati oleh orang-orang yang berdampak atau yang terdampak pada keputusan tersebut. Hanya saja kita tidak boleh kecil hati ketika mendapatkan penolakan. Sebab kalau kita merujuk pada teori difusi inovasi, itu rekan-rekan bisa cek di Google. Nah, di situ dijelaskan memang ada sekitar 1,6% pihak atau orang dari suatu kelompok yang terdampak suatu keputusan atau inovasi itu menjadi orang-orang yang menolak. Nah, maka kalau misalnya kita sudah membuat suatu keputusan yang berdampak kepada 10 orang dan kemudian ada 1 atau 2 orang yang menolak, lah itu kita bisa melanjutkan keputusan tersebut karena memang wajar 1 atau 2 orang itu termasuk dalam 1,6% kelompok orang yang menolak. Akan tetapi kalau yang menolak keputusan kita adalah sebagian besar, ya kita perlu berbesar hati. Ini yang salah itu bukan orang yang terdampak keputusan, akan tetapi keputusan yang kita ambil. Nah, ketika memang ada sebagian besar atau 50% lebih yang menolak keputusan kita juga perlu kebesaran hati untuk mereview ulang apa yang sudah kita putuskan. Jadi kesimpulannya efektivitas itu akan muncul ketika memang mendapatkan dukungan dari sebagian besar orang yang terdampak
pada keputusan itu. Ya, tantangan ketika mengambil keputusan itu biasanya saya alami ketika berhadapan pada rasa yang ditangkap oleh orang-orang yang terdampak akan keputusan itu. Nah, biasanya orang-orang yang terdampak pada keputusan kita itu merasakan dan memberikan respon yang berbeda-beda, dan yang tantangan paling berat adalah ketika muncul rasa tidak nyaman. Nah, maka di sini tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya untuk meminimalisir rasa ketidaknyamanan atas keputusan yang sudah kita ambil. Hanya saja di situ kita juga perlu untuk mengedepankan atau mengkaitkannya dengan kepentingan yang lebih besar. Jadi saya biasanya ketika memang itu memunculkan perasaan tidak enak di kalangan benak rekan-rekan, itu perlu kita ambil dengan memberikan informasi atau penjelasan bahwa keputusan ini memang harus diambil karena misalnya ini merupakan perintah dari struktur kedinasan yang lebih tinggi, atau itu merupakan tuntutan dari kebijakan pemerintah, atau bisa juga ketika keputusan itu lebih mengedepankan kenyamanan, itu biasanya bisa-bisa mengorbankan kepentingan lembaga atau sekolah. Yang mana kalau kita mengorbankan kepentingan lembaga, itu lembaga kita bisa memunculkan ketidakseimbangan di lembaga kita. Nah, maka dari itu tantangan terbesarnya adalah ketika kita berhadapan dengan perasaan, tapi kita juga punya perasaan untuk bisa merespon perasaan yang muncul dengan cara istilahnya memberikan belas kasihan. Akan tetapi ketika kita memberikan suatu belas kasihan, itu akan beresiko pada ketidakstabilan di lembaga kita. Nah, itu yang memang benar-benar tantangan terbesarnya. Nah, untuk memperjelas apa yang saya sampaikan ini, itu bisa saya ilustrasikan dengan contoh misalnya. Misalnya di situ kita memang punya rasa untuk bisa memperjuangkan agar kesejahteraan dari rekan-rekan itu bisa meningkat. Akan tetapi ketika kita mengedepankan perasaan agar pendapatan rekan-rekan itu bisa meningkat, tapi berhadapan-hadapan dengan minimnya dana operasional yang kita peroleh. Nah, ketika kita menambah pos anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan, itu otomatis akan mengurangi pos di lembaga kita untuk kepentingan yang lain. Nah, misalnya ketika kita mau meningkatkan kesejahteraan, kemudian kita mengurangi anggaran-anggaran yang sifatnya itu untuk hal-hal pokok di sekolah. Nah, itu kan di situ kan muncul dilema juga ya, kita mau mengedepankan rekan-rekan atau mengedepankan penyelamatan lembaga kita. Lah di situ memang tantangan terbesarnya di situ. Tapi selama ini saya memiliki pengalaman bahwa ketika rekan-rekan itu dijelaskan mengenai resiko-resiko yang mungkin muncul, dan kemudian kita perlu mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kepentingan bersama maupun kepentingan untuk menyelamatkan kebijakan negara, itu semuanya bisa menerima. Tidak, biasanya saya tidak langsung untuk memberikan respon, karena ada beberapa pengalaman yang saya alami. Itu ketika saya langsung merespon, itu biasanya keputusan yang diperoleh itu kurang akurat dan tidak tepat. Nah, maka dari itu kita mencoba untuk memberikan jeda antara stimulus dengan respon itu. Maka ketika muncul suatu kasus, itu saya tidak langsung buru-buru untuk melakukan proses pengambilan keputusan,
Akan tetapi saya membuat suatu jeda dalam kurun waktu tertentu untuk merenungkan sebenarnya apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi di situ kita memanfaatkan jeda antara stimulus dan respon. Nah, langkah konkretnya yang biasanya saya lakukan pertama adalah ketika berhadapan dengan kasus, maka saya mencoba untuk menetralisir suasana terlebih dahulu. Jadi suasana itu harus kita netralisir dulu eh, agar situasi itu bisa stabil, kondusif, dan rekan-rekan yang terkena dampak dari kasus tersebut itu tidak galau. Nah, baru kemudian kita mencari informasi baik yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Maksudnya adalah informasi yang tampak itu perlu kita konfirmasi dengan informasi yang kita peroleh dari balik layar. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses pengambilan keputusan seperti yang sudah saya ceritakan di depan tadi. Nah, tetapi memang ada kasus-kasus yang bisa kita ambil jeda ya, artinya kita bisa menunda suatu keputusan. Hanya saja tidak semua keputusan itu bisa kita tunda. Jadi di situ perlu kejelian dari diri kita untuk mengetahui apakah kasus yang sedang kita hadapi ini kita bisa beri jeda keputusan itu berapa lama. Lah itu di situ kita perlu kejelian, perlu kepekaan juga. Karena ketika suatu kasus itu dibiarkan berlama-lama itu malah bisa menjadi seperti bola salju yang ketika turun itu lama-kelamaan akan semakin besar membesar dan tidak terkendali. Nah, maka di situ memang perlu kejelian mana yang harus diputuskan cepat, mana yang bisa kita berikan waktu jeda yang cukup lama. Nah, untuk pengidentifikasian ini biasanya saya lakukan dengan melihat hasil dari proses menenangkan teman-teman itu. Kalau rekan-rekan itu bisa langsung tenang setelah kita yem-yem itu kok bisa tenang, nah itu berarti jeda keputusan itu bisa kita ambil. Tetapi kalau di situ itu masih masih muncul tanda tanya yang menimbulkan ketidakstabilan, nah itu maka kita perlu untuk mengambil satu keputusan secara cepat itu. Tapi ini keputusan yang cepat ini di luar konteks kegawat daruratan ya. Kalau di situasi kegawat daruratan itu memang kita harus mengambil keputusan secepat mungkin. Jadi seperti itu, kita identifikasi dulu situasi yang terjadi, apakah itu bisa kita ambil jeda atau tidak. Tapi sebelum kita ambil jeda atau tidak, kita proses untuk menenangkan rekan-rekan sekalian. Jadi seperti itu nggih. Yang mana pada intinya semakin kita punya waktu untuk jeda, kita punya semakin banyak waktu untuk berpikir sekaligus merefleksikan yang mana langkah yang mungkin bisa kita ambil ke depannya. Menurut pengalaman dan pandangan saya, ada salah satu faktor besar yang bisa mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah faktor kejelasan legalitas. Nah, jadi ketika legalitas yang berkaitan dengan kasus yang sedang saya hadapi itu mempengaruhi langkah cepat dan tepatnya suatu keputusan itu bisa dihasilkan. Jadi ketika kasus yang saya hadapi itu bisa dikaitkan dengan aturan hukum tertentu, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Permendikbud atau Perdirjen atau bahkan Perbub atau Perda, itu semuanya memudahkan kita dalam memutuskan. Jadi kalau ditanya
faktor terbesar apa yang membantu saya dalam mengambil keputusan tentu adalah faktor legalitas. Karena ketika legalitas itu semakin lengkap atau semakin sesuai dengan kasus yang saya hadapi, di situ semakin jelas terlihat petunjuk langkah apa yang nantinya bisa kita ambil, dan itu menjadi landasan yang kuat dan bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi saya juga menyimpulkan bahwa ketika bekerja di ranah pemerintahan seperti kita, itu faktor yang paling membantu kita dalam memutuskan itu adalah faktor legalitas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak terlepas kita sebagai bagian dari sistem pemerintahan demokrasi, yaitu berada pada ranah eksekutif, di mana kita sebagai ASN maupun sebagai orang-orang yang mengabdi di pemerintahan itu hakikatnya adalah pelaksana kebijakan negara. Jadi di sini benar-benar akan memudahkan kita kalau ada landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan kasus yang sedang kita hadapi. Seperti itu. Pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman mengambil keputusan itu ternyata ada satu kesan yang sulit untuk dilupakan. Memang sebelumnya ketika menjadi guru, kita juga dihadapkan pada proses-proses pengambilan keputusan. Hanya saja ketika sudah berada pada posisi saat ini, yaitu sebagai kepala sekolah, pengambilan keputusan itu berdampak lebih luas. Kalau dulu ketika kita menjadi guru, dampak dari keputusan kita hanya bisa dirasakan oleh warga kelas saja, yaitu murid-murid kita. Akan tetapi ketika saat ini mendapatkan amanah sebagai kepala sekolah, hasil dari keputusan kita itu dirasakan dan berdampak tidak hanya pada siswa, tapi juga guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, bahkan warga sekitar. Oleh karenanya, pelajaran yang terbaik dari saya adalah proses pengambilan keputusan dan pengujian keputusan itu merupakan suatu keterampilan yang perlu kita asah terus-menerus, sehingga kita tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti untuk membaca situasi, dan tidak boleh terlena dengan apa yang terlihat secara kasat mata. Maka dari itu, pengalaman terbaik saya adalah selain kesan tadi, ternyata kita perlu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di balik setiap pengambilan keputusan itu ada perhitungan atau kalkulasi yang mungkin meleset dari apa yang sudah kita pikirkan. Nah, maka dari itu kita memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dari setiap keputusan yang tergesa-gesa ataupun merugikan diri kita, lembaga kita, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi di situ pada intinya ada dua, bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu keterampilan yang tidak boleh berhenti untuk senantiasa dilatih, dan yang kedua adalah proses pengambilan keputusan sesungguhnya tidak hanya proses yang terjadi secara horizontal pada diri kita dengan orang-orang di sekitar kita, tapi juga pengambilan keputusan yang perlu dimintakan
petunjuk secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja. Terima kasih. Semoga sukses untuk panjenengan semua. Matur nuwun.